Tidak kalah menariknya, di bagian ini kita akan membahas sistem two-way data binding pada Vue.js. Penggunaan dasarnya, kalian dapat menggunakan satu direktif yang namanya vModel. Direktif ini digunakan untuk membuat binding data dengan konsep dua arah yang dikenal sebagai two-way data binding. Biasanya kita gunakan pada input formulir, text area, atau elemen input-input yang lainnya, di mana konsep ini merupakan konsep ketika data yang ada di dalam Vue berubah, maka data yang ada di dalam model objeknya juga ikut berubah. Dan itu yang dikenal sebagai two-way data binding. Misalnya di dalam kasus template kita akan coba tambahkan vModel ke dalam sebuah inputan. Jadi teman-teman silakan buat input dengan tipe teks, input standar, terus teman-teman lakukan binding data sebagai nilai untuk inputannya. Berarti terdapat data yang mau kita daftarkan. Tentu teman-teman daftarkan dulu di bagian objek datanya. Karena kita sudah memiliki banyak data, kita pakai salah satunya saja. Misalnya kita mau mencetak data namanya. Nama membernya kita mau cetak, kita mau isi ke dalam inputannya. Untuk itu, kita akan tambahkan direktif vModel. Penulisannya mirip seperti direktif yang lain, nama atribut, value-nya. Value-nya adalah mencetak data namanya. Sekarang teman-teman boleh save, terus di-reload. Nanti secara default, inputannya sudah ada isinya. Isinya adalah nama member. Tapi yang menariknya, kalau saya update nilai inputannya, saya ganti jadi doremi baledemi. Maka data yang ada di dalam model view-nya serta data yang kita tampilkan ke dalam template itu juga ikut berubah. Berubahnya secara live, tergantung apa yang saya tuliskan di bagian inputannya. Tuliskan sesuatu. Belajar sambil berkarya. Belajar dengan banyak teman. Gimana? Keren ya teman-teman? Dan kalau teman-teman ingin membuat live preview, maka gunakan direktif vModel ini sangat cocok dan sangat tepat. Pokoknya gunakan fitur-fitur dari Vue.js-nya tergantung study case yang teman-teman sedang kerjakan. Nah, selain input teks, kita pun bisa memberikan direktif vModel ke input-input elemen HTML-nya. Karena kita tahu elemen input di dalam HTML itu ada banyak, ada berbagai jenis. Sebagai contoh, saya punya input tipe checkbox. Kita langsung buat aja template-nya. Berikut ini adalah elemen-elemen pendukungnya. Saya buat elemen input dengan tipe checkbox. Input tipe checkbox-nya ada 3. Yang pertama isinya React, yang kedua ada Vue.js, yang ketiga ada Angular dengan value yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan daftarkan vModelnya ke dalam input tipe checkbox. Kita bisa seleksi semua elemen inputnya, terus kita bisa langsung kasih vModel, lalu isi modelnya. Data modelnya kita buatkan nama yang sama, misalnya namanya apa? Kelas, boleh. Kita kasih nama modelnya adalah kelas. Berarti data kelas ini harus kita daftarkan ke dalam objek propertinya. Namanya yang sama, terus kita buat datanya. Seperti ini. Sebelum kita tampilkan, saya mau ngasih tahu dulu. Input tipe checkbox ini kan adalah input yang bisa kita gunakan untuk memilih banyak pilihan. Berbeda dengan tipe radio ya. Kalau radio kan kita memilih hanya satu pilihan. Tapi kalau tipe checkbox, kita bisa memilih banyak pilihan. Dan pasti datanya pun bisa lebih dari satu. Tergantung checkbox apa yang kita pilih. Untuk itu, kita ngasih tahu ke objek datanya, kalau kelas ini bentuk datanya itu bukan string atau angka, tapi bentuknya array. Array kan kumpulan data-data. Jadi kumpulan pilihan-pilihan yang sudah dipilih sama user, nanti dimasukkan satu persatu
ke dalam kotak array-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba. Pastikan nama kelasnya sama ya, nama propertinya. Kita cetak di bagian ViewModel. Kita coba lihat hasilnya. Biar lebih rapi, gimana kalau input ini saya kasih elemen P, biar ada jarak. Karena defaultnya paragraf itu punya jarak. Kalau mau lebih rapi lagi, teman-teman tinggal atur style CSS-nya. Sekarang saya akan coba praktekkan. Saya bisa checklist masing-masing inputannya. Tentu kita belum menampilkan data kelasnya, makanya nggak terlihat. Kita coba tampilkan deh. Teman-teman ingin menampilkan di sini juga boleh. Kita tampilkan dengan menggunakan template sintak, notasi kurung kurawal, terus kita render si data kelasnya. Nah, sekarang bentuknya array. Teman-teman bisa lihat, kotaknya masih kosong. Tapi ketika saya pilih, nah, nilai Vue.js-nya akan dimasukkan ke dalam kotak yang pertama. Kalau saya pilih React, React akan dimasukkan ke kotak 2, yang dipisahkan dengan koma. Ingat ya, penulisan array kan seperti itu. Terus saya pilih Angular, nanti Angular akan dimasukkan ke dalam kotak. Jadi, data array-nya akan terisi berdasarkan pilihan checkbox yang kita pilih. Kalau saya nggak pilih, dia akan hilang dari kotak tersebut. Artinya, data tersebut dikeluarkan di dalam objek array-nya. Jadi itu dia contohnya, contoh penggunaan direktif ViewModel. Jadi setiap kalian ingin menyambungkan sebuah input dengan data modelnya, kalian tinggal sambungkan dengan direktif ViewModel pada Vue.js. Jadi direktif ini sangatlah powerful karena elemen HTML kita diberikan suntikan kekuatan yang bisa membuat interaktif website jauh lebih bagus dan performanya jauh lebih ringan. Itulah si Vue.js. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.